Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada pertemuan keempat mata kuliah Psikologi Industri di e-learning. Pada pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang emosi dan kecerdasan emosi. Emosi itu apa sih? Ya, perlu diketahui, emosi menurut Atkinson merupakan perasaan manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi secara latinnya itu adalah motus anima, yang berarti jiwa yang menggerakkan kita. Wundt sendiri menjelaskan emosi sebagai suatu perasaan seseorang terhadap peristiwa yang terjadi. Ini bisa berlaku sebagai energi, semangat manusia yang paling kuat, dan sumber kebijakan intuitif. Baik, dalam kamus Oxford English Dictionary sendiri, emosi merupakan setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, serta keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Nah, di sini ada 3 dimensi emosi itu sendiri. Yang pertama, perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, excited dan sumber sebagai inner feeling, perasaan yang disertai tingkah laku, dan ekspektasi. Ekspektasi serta rilis feeling. Di mana rilis feeling ini adalah suatu perasaan yang masih dalam pengharapan. Oke, klasifikasi dari perasaan atau emosi itu sendiri ada 2. Emosi merupakan perasaan secara keindaan dan perasaan kejiwaan. Jadi ada 2 klasifikasinya. Emosi secara keindaan dan emosi secara kejiwaan. Perspektif perubahan makna kata emosi di sini terbagi. Ada perbedaan antara konvensional dengan penilaian untuk high performance dalam perusahaan atau penilaian kinerja. Secara konvensional bisa kita lihat lambang kelemahan, tidak boleh ada dalam bisnis, harus dihindari, emosi membingungkan, harus dipisahkan, hindari orang yang emosional, hanya pikiran, hanya IQ yang diperhatikan, menggunakan kata tanpa emosi, mengganggu penilaian objektif, mengalihkan perhatian. Dengan adanya emosi itu mengalihkan perhatian menurut konvensionalnya, makna konvensionalnya. Emosi juga sebagai tanda kerentanan. Tapi kalau kita ingin melihat high performance seseorang dalam kinerjanya, itu kita lihatnya dari emosi. Karena emosi diangkat sebagai lambang kekuatan. Penting dalam bisnis, emosi memicu semangat, memperjelas, harus dipadukan, mencari orang emosional. Jadi orang emosional itu perlu dicari, ya. Karena orang yang emosional itu biasanya orang yang aktif, yang proaktif. Emosi harus didengar, menggunakan kata dengan emosional. Jadi perlu ada kata, perlu ada orang yang bisa menjelaskan situasi dan kondisi. Itu orang-orang yang akan dipilih untuk dianggap cakap, ya, dianggap cakap dalam kinerjanya. Penting untuk penilaian yang baik, memotivasi kita dan membuat kita hidup. Itu makna emosi dalam penilaian performance seseorang di perusahaan, ya. Ini ada perbedaan antara IQ dan EQ. IQ itu relatif permanen, titik beratnya pada logika dan analisis, berperannya hanya 4% dari keberhasilan. Dengan keberhasilan hanya 4% peranannya. Sementara emotional quotient itu bisa dipelajari dan dirubah, dilatih menjadi lebih baik. Titik beratnya pada emosi dan biologi seseorang. Jadi semakin baik emosinya, itu semakin bisa memberikan dampak yang positif, ya, dampak yang positif untuk kecerdasan lain, misalnya spiritual quotient, ya. Ini berperannya 40% terhadap keberhasilan dan bisa membentuk kecerdasan lain. Persamaan EQ dengan IQ itu fungsinya sama penting, saling berhubungan, saling melengkapi. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek,
sama penting tergantung fungsinya. Frekuensi penggunaan IQ dengan EQ itu juga sifatnya situasional, tergantung kondisi. Nah, di sini kita lihat kerangka kerja, kecakapan emosi, ada kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Kecakapan pribadi menurut Goleman itu sendiri ada kesadaran diri, pengaturan diri, dan sampai dengan motivasi. Kecakapan sosial itu ada empati, keterampilan sosial. Nah, ini yang bisa kita lihat. Mana emosi yang perlu kita pertahankan, mana emosi yang perlu kita jauhi, ya. Ada emosi reaktif dan emosi proaktif. Emosi proaktif punya urutan seperti ini. Situasi ketika ada stimulus atau rangsangan yang membuat seseorang itu menjadi emosi, perasaan kita harus penuh dengan kesadaran bahwa itu adalah rangsangan yang positif atau yang negatif. Kemudian ada perasaan setelah kita mengetahui itu rangsangan itu, kita harus memiliki strategi tertentu agar perasaan tidak menyenangkan itu berubah menjadi hal yang positif. Sehingga muncul perasaan baru dan tindakan. Itu kalau kita bicara proaktif. Ketika kita bicara reaktif, ada stimulus yang tidak menyenangkan atau menyenangkan, kita langsung respon. Ya, kita merasakan, oh ini tidak menyenangkan. Kita langsung respon, jadi tidak dianalisa dulu. Berbeda dengan proaktif. Nah, yang perlu kita hindari adalah emosi yang reaktif. Langkah-langkahnya gimana supaya kita bisa memiliki emosi yang proaktif seperti di sini? Langkahnya kita perlu ada 5 langkah. Yang pertama, kita sadar bahwa itu stimulus positif atau stimulus negatif. Ketika itu stimulus positif, kita perlu menganalisa positif atau negatifnya. Ketika itu adalah negatif, ketika itu negatif berarti kita harus memiliki kesungguhan untuk menghadapi stimulus atau rangsangan yang negatif yang mengganggu diri kita. Dengan apa? Dengan strategi. Apakah strategi yang kita bisa? Kita harus mengenali diri kita dulu, gitu. Kita harus mengenali diri kita dulu. Ketika misalnya itu rangsangan yang negatif, kita harus punya strategi untuk membuat rangsangan negatif itu tidak mempengaruhi diri kita. Setelah strategi ini sudah kita temukan, maka kita evaluasi. Bagaimana kita menghadapi stimulus atau rangsangan yang tidak menyenangkan. Kalau kita berhasil dan membuat perasaan baru seperti yang sudah digambarkan ini, maka kita evaluasi ya, kita evaluasi kekurangan dan kekurangannya di mana pada saat kita menghadapi rangsangan atau stimulus yang negatif yang mengganggu perasaan kita. Kita evaluasi, oh kita menghadapinya dengan ini, sehingga itu menjadi pengalaman buat kita. Setiap ada permasalahan, kita hadapinya bagaimana. Dan selalu dievaluasi. Itulah yang disebut pengendalian diri dan kecakapan dalam mengelola emosi. Demikian penjelasan saya mengenai emosi dan kecerdasan emosi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.